Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saya hormati yang saya muliakan segenap para habaib, para ulama, para kiai, khususnya Habib Umar Jilani, Habib Saleh Al-Atas, Habib Husain Al-Khelal, Habib Husain Al-Kaf, juga Bapak Kiai Bakhtiar, dan semua para kiai yang lainnya, keluarga besar PCI NU Jerman, PCI NU Belgia, Majelis Rasulullah, Amsterdam, Anda, dan semuanya yang ikut menyemarakkan acara ini, baik yang ikut mengikuti lewat Zoom ataupun mengikuti lewat YouTube. Alhamdulillah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Semoga perkumpulan kita ini, sekalipun ini hanya perkumpulan maknawi, namun perkumpulan maknawi ini tidak bisa kita anggap sebelah mata. Ketika kita sama-sama duduk dan sama-sama punya hati di frekuensi yang sama, ingin lebih mengenal daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka insya Allah frekuensi hati yang sama inilah yang menyebabkan pertemuan roh ini menjadi lebih bermakna daripada sekedar hanya pertemuan jasad, namun tidak ada frekuensi hati yang sama di antara kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Sumtu Duror. Alhamdulillah kita masuk ke bulan Rabiul Awal, ini bulan spesial. Jadi seorang mukmin yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pastinya di bulan ini harus merasakan dia itu ingin berbuat apa sih untuk Nabi. Apa yang akan saya lakukan untuk mensyukuri nikmat, yaitu ada kelahiran daripada manusia terindah di alam ini, paling sempurna, paling rahmat, paling kasih sayang, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sekarang harus mulai berpikir, apa sih masuk bulan ini, apa yang akan kita lakukan? Ada yang berkeinginan untuk menambah sholawat, ada yang berkeinginan untuk mendakwah, mengajarkan orang semakin kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sendiri dengan tim-tim IT yang tergabung dalam grup WhatsApp ngaji Senin itu, kami berniat selama bulan Maulid setiap hari ada meme tentang Rasulullah SAW. Ada yang kadang-kadang kita bahas tentang sunnah Nabi, atau kita bahas tentang amalan yang diajarkan sama Nabi. Ada kalanya kita juga membahas tentang sunnah fisiknya Nabi Muhammad SAW. Oleh semua upaya untuk menjadikan orang semakin kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kami ikhtiarkan, dan mari kita semua berikhtiar apa yang bisa kita lakukan di bulan yang istimewa ini sebagai wujud syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang mungkin bertanya, apa sih hikmahnya Nabi Muhammad itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Di situ diturunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Rajab atau bulan Dzulhijjah? Yang mana bulan Rajab atau Dzulhijjah dari masa jahiliyah sebelum adanya Islam, kedua bulan ini sudah termasuk bulan yang dimuliakan. Dzulhijjah saatnya orang haji, Rajab saatnya orang menghormati, dan tidak ada yang perang di situ. Tapi kenapa yang dipilih adalah bulan Rabiul Awal, yang bulan tersebut tidak punya nilai historis sejarah sama sekali sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa yang dipilih Rabiul Awal? Kemudian kenapa juga kok harinya hari Senin? Kenapa bukan hari Jumat, hari raya umat Islam? Atau kenapa bukan hari Sabtu ataupun hari Minggu, hari raya umat-umat yang lainnya? Namun mengapa yang dipilih adalah hari Senin? Yaitu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad itu ada pada zat beliau. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan,
Orang akan mengatakan kelahiran Nabi Muhammad mulia, jelas Ramadan kok. Tapi karena di Rabiul Awal, maka orang mengatakan yang mulia bukan Nabi Muhammad karena Rabiul Awal, akan tetapi yang mulia adalah Rabiul Awal karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin, hari yang nggak punya nilai historis sejarah sama sekali. Kenapa aku dari Senin nggak dari Jumat atau di hari yang lainnya? Karena kalau Nabi Muhammad lahir di hari Jumat, orang akan mengatakan hari lahirnya Nabi itu mulia. Kenapa? Jumat kok. Tapi dipilih itu ada di hari Senin. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nggak dilahirkan di hari Jumat. Kenapa nggak dilahirkan di hari Jumat? Karena kalau kelahiran Nabi itu ada di hari Jumat, kelahiran Nabi itu ada di hari Jumat, kelahiran Nabi itu ada di hari Jumat, maka orang akan menganggap bahwasanya lahirnya Nabi Muhammad mulia. Kenapa? Karena Jumatnya. Enggak. Dipilih ada di hari Senin agar orang tahu. Senin itu nggak punya apa-apa, tapi Senin menjadi mulia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bareng-bareng kita semuanya bersolat kepada Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita barusan bersolawat, bukan Nabi Muhammad jadi mulia karena solawat kita, namun lisan kita, diri kita, seluruh tubuh kita menjadi mulia karena di situ ada solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu ada satu penyair yang punya ungkapan yang sangat masyhur, sangat indah. Penyair tersebut mengatakan, Inni ma madahtu Muhammadan bi qasaidi walakin madahtu qasaidi bi Muhammad. Sesungguhnya aku bukanlah memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, namun aku menjadikan qasidahku itu terpuji. Kenapa? Karena di qasidahku ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang bersambung kepada Nabi itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bulan, saatnya ada bulan yang mulia. Makanya di bulan ini jadilah kita orang yang punya niat untuk khidmat kepada Nabi, untuk menjadi tim suksesnya Nabi, untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi, untuk menjadi orang yang cinta dengan Nabi. Tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi, namanya adalah momen orang berbahagia, bijamalil Muhammadiyah, dengan keindahan Nabi Muhammad SAW, bijamalil Muhammadi, dengan keindahan Nabi Muhammad SAW. Dan tadi mukadimah. Sekarang kita lanjut ke kajian kita, yaitu kemarin kita sudah mengkaji Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Habib Ali memulai tentu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Alhamdulillahil qawi sultanu. Segala puji milik siapa? Milik Allah yang maha kuat kekuasaannya. Al-wadhihi burhanu, jelas bukti-bukti kebesarannya. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, terbentang di alam ini kedermawanannya dan kebaikannya Allah SWT. Jadi Habib Ali menunjukkan, ngajak kita berpikir Allah itu zat yang maha perkasa, maha kuat. Namun yang Allah bentangkan untuk hambanya adalah kerahmat, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'ala madu ma'azumma syanus. Allah itu maha tinggi, maha luhur. Semua urusannya adalah keagungan. Khalaqal khalqa li hikmah, menciptakan makhluk karena hikmah, wa tawa 'alaiha ilma, diliputi dengan ilmu, wa basatallahu min fa'idil minnati ma jarad bi fi aqdil qismah, dan untuk semua makhluk itu ada cucuran-cucuran rahmat tergantung kadar pembagiannya masing-masing. Nah, di antara minnatullah, anugerah Allah kepada makhluk adalah fa'arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Karena cintanya Allah kepada makhluknya, maka Allah fa'arsala, maka Allah mengutus ilaihim kepada makhluk asyrafa khalqihi, makhluknya ciptaan yang termulia, wa ajalla 'abidihi rahmah, dan yang paling besar rahmatnya kepada siapapun juga, baik kepada hamba Allah ataupun yang lainnya juga. Siapa itu? Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW itu adalah asyraful khalqi. Ini satu bait yang akan kita bahas. Rasul SAW itu adalah asyraful khalqi, adalah ciptaan Allah yang termulia.
Nggak ada ciptaan Allah yang melebihi mulianya Nabi Muhammad. Nggak ada. Ciptaan Allah yang termulia adalah Rasulullah SAW. Bahkan nanti di dalam kitab Sumber Durar, dalam bagian hadis, nanti dijelaskan juga bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nur cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ini pertama kali Allah ciptakan nanti ada di muka bumi ini. Kemudian setelah itu, setelah Allah ciptakan makhluk yang termulia ini, maka berupa nur cahaya sampai akhirnya Allah titipkan dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai kepada sulbinya Abdullah. Di sulbinya Abdullah, kemudian pindah ke rahimnya Sayyidatuna Aminah. Kemudian setelah itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Tentang kelahiran Nabi banyak sekali riwayat yang menunjukkan betapa banyak keajaiban yang terjadi di masa itu. Ada danau yang diagung-agungkan sekian lama nggak pernah surut. Kelahiran Nabi, danau itu surut. Danau itu dianggap keramat, karena pasang terus nggak pernah surut. Ada api yang nggak pernah padam sampai disembah, malam itu apinya padam. Patung-patung berhala semua berjatuhan. Kenapa? Untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau itu lahir, maka ibunya pun menyaksikan cahaya. Bahkan dalam riwayat, cahayanya itu sampai menyinari gedungnya orang Romawi. Gedung orang Romawi ketika itu lokasinya ada di Syam. Tak pernah ada yang kajian tentang tarikh yang ada hubungan dengan jarak-jarak modern seperti itu menyatakan dari tempat lahirnya Nabi itu ke gedung-gedung Romawi kurang lebih sekitar 1000 km. Anda bayangin cahaya apa yang bisa menerangi sampai sekitar 1000 km itu menjadi kelihatan. Hanya cahayanya Nabi Muhammad SAW. Asyraful khalqi. Itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW, beliau asyraful khalqi, hingga karena Nabi Muhammad mulia, maka kita pun juga mulia. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ila akhir ayat. Kalian adalah terbaik, umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Karena apa? Mungkin karena itu amal-amal, enggak, bukan karena itu. Kita nih jadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi kita juga yang terbaik. Sampai-sampai Imam Al-Busiri dalam burdahnya menyatakan, bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasulnya kita adalah yang termulia, maka kita pun juga menjadi umat yang termulia. Bukan karena kehebatan kita. Umatnya Nabi Ibrahim ibadahnya lebih lama. Umat Nabi terdahulu ibadahnya lebih lama. Namun ibadah kita yang singkat menjadi bermakna. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah anugerahkan syafaat kepada Nabi Muhammad. Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan beri rahmat kepada kita semuanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu, farsala ilaihi asyrafal khalqi wa ajalla abidi rahmah. Beliau adalah hamba Allah yang paling besar rahmatnya. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling besar rahmatnya. Jadi kisahkan nih, kalau kita membahas tentang Rasulullah SAW itu, beliau adalah rahmat yang luar biasa. Allah SWT berfirman tentang pengutusan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali risalah ini, terutusnya engkau adalah rahmatan lil alamin, adalah rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW itu rahmatnya menyeluruh ke siapapun juga. Nggak ada yang tidak mendapatkan bagian rahmat dari Rasulullah SAW. Dia itu rahmat kepada orang yang beriman, rahmat kepada orang yang kafir, bahkan rahmat kepada orang yang munafik, bahkan rahmat kepada seluruh manusia, bahkan hewan sekalipun, dan bahkan semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahmatnya Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengkaji wa ajalla abidi rahmah. Rasulullah SAW itu adalah rahmat yang tertinggi nilainya, paling berat peringkatnya.
Amma rahmatuhu lil mu'minin, apa sih rahmat Allah pada kaum mukminin? Rahmat Allah pada kaum mukminin adalah fabi hidayati ila sa'adati dunya wal akhirah. Semua ajaran Nabi itu kalau kita amalkan, itu akhirnya jurusannya kita akan mendapatkan sa'adatud dunya wal akhirah, keberuntungan dunia dan juga akhirat. Jadi ajaran-ajaran Nabi ini kalau kita jalankan, maka muaranya ujungnya adalah kita semuanya mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu semuanya yasluh akan menjadi baik semua urusan agama kita, bahkan urusan duniawi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu dengan kaum mukminin raufun rahimun. Rauf itu bermakna yaitu rasa kasih sayang yang menyebabkan orang itu ingin menjauhkan segala keburukan dari yang disayangi. Rahim adalah rasa rahmat yang menyebabkan orang itu ingin menarik semua kebaikan dan kemanfaatan untuk orang yang dicintai. Itu rahmat, rauf, dan rahim. Kemudian kita bisa lihat betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya Nabi itu bersabda, saya ini lebih utama bagi orang mukmin dibanding dirinya sendiri. Siapapun orang mukmin yang meninggal dunia dan dia punya utang, fa'inali maka aku yang akan menanggung hutangnya. Dan barang siapa yang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, maka saya nggak ngambil. Itu semuanya saya berikan kepada ahli warisnya. Anda bisa bayangkan nih, rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Itu dalam bisnisnya aja beliau itu rahmat. Nabi Muhammad SAW, beliau tuh sampai menyatakan beliau menyatakan seperti ini. Kalau ada orang mati, dia punya utang, saya akan bayar utangnya. Namun kalau dia itu mati dan meninggalkan harta yang banyak, saya nggak ngambil. Semuanya untuk ahli warisnya. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang munafik dapat rahmatnya Nabi Muhammad, dapat. Kenapa? Mereka nggak dihukum mati sama Nabi, nggak ditawan sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi melihat ini secara zahir, dia masih pura-pura Islam. Ya udahlah, biarin aja dah. Dia nggak dihukum sama Nabi. Padahal Nabi tahu siapa tuh di antara orang-orang itu yang punya sifat munafik. Dan bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir? Yaitu adalah di zaman Nabi tidak ada orang kafir yang kena azab sebagai orang kafir yang mendustakan Nabi di zaman terdahulu. Nggak ada. Misalkan banjir sampai semuanya mati, nggak ada. Pada saat itu apapun juga yang ada pada azab pada umat yang terdahulu itu tidak terjadi pada orang kafir yang ada pada zaman Nabi Muhammad ataupun setelahnya. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW juga rahmat kepada mereka semuanya. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas beliau menyatakan ketika mengomentari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesungguhnya tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk rahmat untuk rahmat milik semesta alam. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan apa? Man amana tammat lahu rahmatu fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman sempurna dah, dia dapat rahmat di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang enggak beriman, ufiya mimma kana yusibul umama min ajli dunya minal azab. Bagi orang yang nggak beriman sama Nabi, maka tetap dapat rahmat. Kenapa? Karena dimaafkan sama Nabi, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala karena berkat Nabi, mereka tidak kena azab-azab yang ngeri sebagaimana umat yang terdahulu. Nggak ada yang dirubah jadi kera, nggak ada yang dirubah, ada yang dihilangkan dan lain sebagainya. Begitulah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah Nabiur Rahmah, Rasulullah Rahmah. Bahkan dia menyatakan innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi juga pernah bersabda, bu'itsu rahmatan muhdatan. Aku ini diutus sebagai rahmat yang dihadiahkan kepada alam ini. Hanya kalau kita ada di sekitar kita ada pengajian, dan mungkin di sekitar kita itu ada kegiatan-kegiatan dan sebagainya, maka ayo kita meniru daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kan semua kegiatan dakwah kita itu adalah rahmat.
Karena dakwah itu adalah kasih sayang. Maka cara dakwah yang seperti ini adalah cara dakwah yang akan mudah diterima. Itu kalau kita membahas tentang rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya gimana? Sampai Siti Aisyah menyatakan apa? Rahmatnya Nabi pada keluarganya, kana fi mihnati ahli. Beliau itu kalau di rumah itu selalu membantu daripada keluarganya. Kemudian kepada anak kecil, Nabi Muhammad itu hobinya nyium anaknya. Nyium anaknya, kemudian saya itu merangkul anaknya. Sampai Aqra bin Habis datang, ya Rasulullah, saya punya anak 10, nggak pernah ada yang saya cium. Kata Nabi apa? Man la yarham la yurham. Kalau kamu nggak menyayangi, maka kamu juga tidak akan disayangi. Itu rahmatnya Nabi Muhammad pada keluarganya dan kepada anak-anak kecil. Itu dulu juga pernah Nabi Muhammad SAW itu kalau ke jalan kata anak kecil, beliau menyapa anak kecil, berbagai dengan anak kecil. Itu. Dan banyak sekali bentuk rahmat Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah rahmatul alamin, benar-benar rahmat untuk semesta alam, benar-benar rahmat untuk siapapun juga. Kita semua berharap agar kita semua ini mendapatkan bagian dari rahmat ini. Semua berharap agar kita semua ini mendapatkan bagian daripada kedekatan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Fa arsala ilaihi ma'syara khalqihi wa ajalla 'abidi rahmah. Allah Subhanahu wa taala mengutus makhluk yang termulia dan yang paling besar rahmatnya. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita insyaallah jadi orang yang bisa dekat sama Nabi ya. Nabi itu rahmat. Ini logika sedikit nih. Sebelum kita nanti akan terima tanya jawab nanti biar dipandu moderator. Kita bayangkan rahmatnya Nabi. Nabi itu begitu kena hantaman sampai berdarah ketika di perang Uhud, maka Nabi sendiri yang mengambil mencegah darah itu jatuh ke tanah dengan tangannya. Nah, karena darah itu sampai jatuh ke tanah, siapapun pelakunya langsung diadab semua. Dipegang di tangannya. Setelah itu dalam keadaan seperti itu Rasulullah SAW juga berdarah dan lain sebagainya. Orang sahabat minta, ya Rasulullah, doakan mereka hancur. Maka Nabi mendoakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sampai mereka menyerang Nabi. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan sampai mereka menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berikanlah petunjuk pada kaumku agar dapat menempuh jalan yang benar. Anda bisa bayangkan yang berbuat jahat kepada Nabi itu didoakan kebaikan oleh Nabi Muhammad. Apalagi kita sekarang mau jadi orang yang insya Allah berbuat kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga mati sini bawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.